welcome back to Sigma Sound of 35. Sound your mind, talk with us. Kembali lagi nih di Sigma Podcast episode keempat bersama aku Ataya dan aku Dasya. Kita kembali dengan topik yang pastinya menarik banget nih Sigma Friends. Betul. A new chapter, new me. Asik, new chapter, new me. Nah, untuk topik yang keren banget, kira-kira gestar siapa yang bakalan masuk ke Sigma episode kali ini? Nah, gestar kita ini pastinya beliau sosok yang hebat karena beliau merupakan lulusan dari 35. Kira-kira siapa tuh? Makin penasaran gak sih? Penasaran dong. Kalau gitu langsung aja kita sambut ya. Hai Kamila. Halo Dasya sama Ataya, halo juga Sigma Friends, apa kabar kalian semua? Sebelumnya kenalin ya, aku Amira Marella, aku alumni dari SMA Negeri 35 Jakarta tercinta kita. Dan buat sekarang alhamdulillah aku udah keterima nih di salah satu PTN terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Wih! Kasih banget nih, buat Kamira yang keren banget. Betul. Nah, gimana nih Kamila sendiri kabarnya? Lagi sibuk apa aja nih sekarang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik kita banget nih. betul. Apalagi hari ini kita bertemu sama kakak nih, pasti kita excited banget kan? Iya dong. Ih, makasih. Kalau sekarang sih aku sibuk lagi mau masuk masa-masa ospek sih di kuliah. Jadi ya banyak hari free juga gitu. Jadi makanya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini sekarang. Yes. Nih, kira-kira Kak, hal apa aja nih yang Kak Amira siapin buat kuliah, terutama buat bentar lagi ospek gitu ya Kak? Kalau aku sih yang pertama pastinya mental ya, soalnya sampai mentalnya masih mental SMA, udah harus siap mandiri, terus harus siap dengan pergaulan baru, teman-teman baru, lingkungan baru, terus juga persiapin diri buat biar tahan mental sama dosen gitu-gitu. Terus palingan sih aku untuk ospek sendiri sih nggak begitu disuruh nyiapin apa-apa sih, jadi paling cuman kayak nyiapin dress code buat nanti ospek gitu-gitu aja sih. Oke. Nah, kan tadi katanya Kak Amina sudah banyak persiapan hal nih. Salah satunya kan juga mempersiapkan mental buat masuk ke lingkungan baru. Nah, kira-kira dari Kak Amina sendiri ada tips nggak sih kalau ke lingkungan baru kan otomatis kita harus adaptasi lagi ya. Nah, kira-kira Kak Amina ada tips nggak nih agar kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru? Kalau buat tips sendiri tuh gimana ya? Kalau aku sih lebih ke selalu positive thinking aja sih. Terus juga aku selalu, misalnya sebelum ketemu orang, aku kan tipenya yang lumayan introvert ya. Jadi itu aku bener-bener pemikir banget. Kayak misalnya mau ketemu teman, terus aku suka mikir apa yang bakal aku omongin, terus gimana aku ramahnya sama orang. Jadi jangan sampai salah-salah kata gitu ketemu orang. Terus juga kasih kesan yang baik sih, gitu. Iya, dilihat dari kakak kan sebagai introvert nih ya, aku juga merasa nih sebagai introvert, sama introvert. Kan kita ada pertemanan juga ya, pasti kita ada hak buat memilih pertemanan. Kira-kira kalau dari kakak sendiri tuh, caranya buat memilih teman dan pertemanan yang baik itu gimana, Kak? Oke. Kalau buat aku sendiri sih, aku tipenya yang nggak terlalu suka main circle-circlean gitu ya. Jadi kalau aku sih, kalau buat pertemanan, kalau buat SMA dulu sih, kalau buat SMA aku lebih suka ngedeketin orang yang introvert. Soalnya aku tuh kan lumayan introvert, jadi kalau aku misalnya awal-awal kenalan sama anak-anak yang extrovert, aku tuh kadang-kadang suka ciut sendiri, soalnya aku ngerasa tuh energi aku ketarik gitu. Terus kalau sama anak-anak introvert tuh biasanya akunya yang tertantang buat nyari topik, kayak gitu. Terus kadang-kadang tuh anak introvert tuh walaupun nggak berani nyapa duluan, tapi kalau kita udah kenal tuh kayak seru abis gitu loh. Terus kadang-kadang tuh pandangan hidupnya tuh yang buat kita, kayak pemikiran lu pinter banget gitu. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Oh iya, kalau buat pertemanan juga, apalagi di kuliah ya, pinter-pinter nyari temennya tuh jangan sampai kita
yang dimanfaatin orang. Kayak kita boleh bikin diri kita bermanfaat. Bagus banget apalagi misalnya kalau kita saling menguntungkan gitu, mutualisme. Pokoknya ada sih beberapa orang yang harus kita hindarin, kayak dari awal aja dia udah bilang, kalian pada ambis-ambis banget gak sih gitu-gitu. Abis itu ya sewajarnya nggak sih kalau kuliah itu harus ambis, ya mungkin ambisnya tuh jangan ambis yang jadi toksik gitu loh, yang kayak bikin semua orang jadi saingan lu, terus gimana caranya buat ngejatuhin orang itu, ya jangan kayak gitu juga. Terus pertemanan di kuliah juga itu sih, kalau di kuliah tuh lumayan terang-terangan kalau misalnya kita kayak ada yang ngerokok mah udah biasa ya, SMA juga ada, SMP juga ada, terus minum-minum, terus juga sorry ya ini makan babi kayak gitu walaupun muslim, kayak kita lebih ke jaga prinsip aja sih, kayak tahu kan itu dilarang, kayak kuat-kuatin iman, terus jangan gampang kepengaruh juga sama teman. Terus kalau di pertemanan kuliah tuh kayaknya lebih terbuka juga sih, kan kayak contoh misalnya kita di SMP atau SMA kan kayak baru-baru puber gitu, abis itu misalnya diajak ngerokok, kalau nggak mau ngerokok dibilang apa sih cupu lu gitu kan. Kalau di kuliah sih kayaknya lebih terbuka aja gitu pikirannya, jadi nggak maksa orang buat nyobain, ayo nyobain, kalau enggak nanti dimusuhin, nggak gitu sih, kayak gitu aja. Oke, thank you banget ya Kamila. Sepertinya Kamila ini pinter banget ya buat milih pertemanan, apalagi pertemanan yang baik gitu. Apalagi kan di kuliah ini pertemanan pasti bakal sangat luas ya, karena kita bertemu dengan orang dari mana aja. Oke, speaking of lingkungan nih, kita kan masih bahas mengenai lingkungan nih. Nah, Kamila pernah nggak sih ngerasa kayak takut untuk masuk ke lingkungan baru? Karena kan biasanya kalau kita nih anak SMA udah nyaman nih, udah kayak udah deh ini aja, udah ini kayak comfort zone banget. Kalau kuliah kan berarti kita kayak harus memulai lagi lingkungan yang baru. Nah, kami sendiri gimana nih perasaannya? Oke. Kalau untuk lingkungan sih pastinya ya, apalagi kan kalau pas lagi selama liburan kan aku kayak scroll-scroll TikTok gitu kan, terus kayak banyak banget konten yang bilang kalau lingkungan kuliah tuh kayak serem banget lah, gini lah, gitulah. Tapi balik lagi sih, kayak gimana cara kita mau ngadepin lingkungannya itu. Pokoknya jangan sampai kita jadi terbelakang gitu. Ibaratnya kayak lingkungan kuliah kita masih nanemin mental-mental SMA yang masih males-malesan, masih suka rebahan aja, habis itu ditunda-tunda tugas-tugasnya. Kayak yang aku dengar juga tuh, kita bener-bener gak boleh deh nunda-nunda tugas di kuliah itu, soalnya kayak bener-bener numpuk banget kalau sampai ditunda-tunda gitu. Iya, Kak, dilihat dari kakak sendiri kan udah scrolling TikTok banyak yang serem-serem nih dari perkuliahan. Kira-kira cara kakak buat menghadapi rasa takut itu, Pak? Ya. Kalau aku sendiri buat ngadepin rasa takutnya, lebih jangan dipikirin sih, kayak sebelum kita nyoba, jangan kayak ngejudge dulu bakalan kayak gimananya. Kalau aku sih lebih ke kayak gitu. Nah, oke, oke. Nah, menurut kakak sendiri nih, kan tadi kita masih bahas sekitar lingkungan lagi ya. Nah, kita kan kalau ke kuliah itu berarti kita harus keluar dari zona nyaman kita kayak tadi nih. Nah, menurut kakak penting nggak sih buat kita untuk keluar dari zona nyaman? Kalau menurut aku sih penting banget. Soalnya gimana ya, hidup itu kan berproses ya, terus kayak selalu jalan maju, nggak pernah mundur juga, terus setiap jalan tuh pasti kita nemuin rintangan-rintangan baru, masalah-masalah baru, terus kalau kita masih di zona nyaman aja, kayak kita nggak bakal berkembang gitu, bakal di situ-situ aja, orang udah naik pesawat, kitanya masih naik sepeda, ibaratnya kayak gitu. Buat di zona nyaman tuh emang iya sih kayak enak banget, terus ya namanya zona nyaman ya nyaman gitu, tapi uh, bakal nyesel sih kalau kita nggak belajar buat keluar dari zona nyaman. Jadi ayo mulai pelan-pelan yuk keluar dari zona nyaman, walaupun awalnya nervous banget, walaupun awalnya mungkin dapat kegagalan gitu. Kayak contoh, biasanya kita tuh orangnya yang pendiam banget, gak mau ikut apa-apa, gak mau ikut organisasi, gak mau ikut lomba. Jadinya gimana ya kalian, apalagi yang di SMA misalnya, kalau kalian gak kayak gitu, kalian mau ke jalur undangan misalnya, ya agak susah sih sebenarnya. Jadi mendingan
keluar dari zona nyaman dari sekarang, apalagi kalian yang masih SMA dari sekarang. Ikut-ikut lomba, organisasi. Lomba-lomba tuh sertifikatnya lumayan loh, lumayan banget ngebantu buat jalur undangan. Terus kalau kalian udah masuk jalur undangan, itu nggak usah capek-capek deh mikirin UTBK, nggak usah pusing-pusing, nggak usah stres, nggak usah keluar duit, guys. Iya. Nah, kalau dari kamera sendiri gimana caranya kita keluar dari zona nyaman? Karena kan ya, kayak kata kakak tadi kan, kalau udah nyaman ya, zona nyaman ya nyaman ya. Kan biasanya kalau udah begitu jadi kayak takut untuk keluar dari zona nyaman, takutnya kayak udah keburu negatif thinking duluan gitu kalau keluar dari zona nyaman. Nah, cara kamera sendiri gimana nih, Kak? Kalau cara aku sendiri ya, aku dari dulu tuh orangnya apa ya, aku tuh emang anaknya coba aja dulu, yang penting pede dulu deh, kayak gitu sih kalau aku. Kalau buat gagal mah biasa tahu. Kalau kalian belum pernah ngerasain gagal, kalian nggak bakal ngerasain keberhasilan gitu. Jadi keluar dari zona nyaman itu penting ya guys, apalagi untuk menambah pengalaman baru. Nah, Kak Amira kan dulu, aku juga dengan bahkan Kak Amira kan dulu pernah ikut organisasi, salah satunya kan MPK ya. Nah, kira-kira impact dari ikut organisasi ini apa sih Kak buat kuliah kita nanti? Oh, oke. Untuk organisasi sendiri sih, jujur aja impact buat aku, kalau buat yang internalnya sih lebih ke perasaan solidaritasnya gitu loh. Solidaritasnya tuh makin bikin betah di SMA. Soalnya kan emang jujur aja di SMA sebenarnya gak terlalu berkenang gitu kalau buat aku. Pokoknya ya antara satu dan lain, karena satu dan lain hal. Tapi karena MPK itu jadi ada kenangan manis gitu. Terus kalau buat eksternalnya ya tentu aja. Kan aku orangnya introvert, jadi bisa lebih bersosialisasi, terus juga public speaking-nya makin pede, terus juga bisa ngadepin, apa ya, istilahnya tuh bisa lebih nyaring kata-kata gitu, apalagi misalnya guru, kan emang kadang-kadang guru ada yang kalau ngomong tuh kurang enak didengar gitu, kadang-kadang suka pedes, tapi kalau kita ikut organisasi tuh kita bisa lebih cuek dan ngambil yang positif-positifnya aja gitu, kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, jadi pengalamannya banyak banget ya Kak ya? Iya, banyak banget. Aku juga mau nanya ini Kak, kan berarti dari SMA sendiri Kakak juga udah berkecimpung di organisasi ya Kak? Dan tentunya di kuliah pasti banyak banget organisasi dan kelompok-kelompok yang beragam ya Dasya. Betul. Kira-kira Kakak ada rencana mau gabung apa nih di kuliah? Untuk di kuliah sendiri sih aku tertarik ya kayak ikut BEM-nya UI gitu. Cuman emang karena kita baru masih pra-ospek, masih belum mulai di ospek, jadi belum ada promosi tentang organisasi gitu loh. Tapi kalau buat rencana sih aku pengen ikut BEM gitu. Kalau nggak paling minimal lah himpunan mahasiswanya gitu. Kak Mara nih masih tertarik untuk ikut organisasi nanti ya di perkuliahan nanti ya. Oke, kalau gitu aku juga mau nanya nih, kan Kak Amira diterima di perguruan tinggi yang bagus banget ya Kak ya. Nah, persiapan yang Kak Amira lakuin dari kelas 10 sampai lulus tuh apa aja sih sampai akhirnya bisa keterima di perguruan tinggi? Sejujurnya sih aku apa ya, kayak maju mundur gitu sih. Kayak awalnya kelas 10 aku mah persiapannya kayak pengen masuk jalur undangan kan, SNMPTN. Pas kelas 10 tuh aku lumayan tuh ambis banget, yang aku tinggi-tinggi. Habis itu naik ke kelas 11, tiba-tiba pandemi. Namanya juga pandemi ya, jadinya apa ya, mentalnya ke bawah pandemi juga, jadi suka rebahan, ini itu. Jujur aja dulu waktu kelas 10 aku kan sempet ranking 2, terus pas lagi kelas 11 semester 1 tuh aku ranking 14, terus semester 2-nya aku itu kan kayak kaget, masa ranking 14, akhirnya aku coba lagi, terus akhirnya di ranking 8. Terus pas lagi kelas 12 juga, awal-awalnya juga kayak masih santai aja, soalnya yang lainnya kayak nggak terlalu kelihatan ambis banget gitu loh, jadi ya udah santai aja. Ternyata lagi pembagian rapot aku ranking 11 ranking 13 gitu. Terus ya makin down dong, kayak aduh gimana nih misalnya kalau masih ranking segini nggak bakal masuk siswa eligible juga. Sampai akhirnya aku luangin waktu aku tuh buat belajar deh, belajar sebelajar-belajarnya sampai kayak
tidurnya kurang, tapi itu nggak boleh dicontoh ya, Sigma Friends. Harus siapinnya nggak boleh dadakan gitu, nggak boleh sistem kebut semalam. Pokoknya hasil belajar dan kerja keras itu akhirnya aku jadi ijazahnya nilainya paling tinggi di IPS kelas aku ya. Tapi kalau se-IPS sih cuma juara 3 gitu. Tetap aja se-IPS Tinggi juara 3 itu banget masih tuh. lumayan banget Iya, itu. patut kita kasih apresiasi buat Kak Amira. Keren banget Kak. Jadi pas lagi udah dapet kan, akhirnya aku lumayan tuh dapet jadi siswa eligible. Sampai jadi siswa eligible, daftar lah SNMPTN. Tadinya sih aku daftar UNJ sama Untirta. Kalau UNJ itu jurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terus kalau Untirta itu BK, guru BK. Terus emang belum rezekinya aja di situ sih. Terus juga sebenarnya ada yang aku seselin dikit. Sebenarnya kan kalau SNMPTN, kalau seenggaknya kita punya sertifikat juara lomba gitu, ya masukin aja gitu sebenarnya mah. Cuman waktu itu pokoknya karena satu dan lain hal, karena katanya nggak ngaruh kok, nggak gini, nggak gitu, akhirnya nggak aku masukin. Jadi ya emang belum rezekinya sih di SNMPTN. Terus awal mula aku bisa masuk di, kan aku sebelum daftar di PPKB ya. Nah aku tuh PPKB dari kakakku. Nah kakak aku tuh alumni 2 tahun ke belakang dari aku. Jadi 2020 lulusannya. Terus aku tahu dong nilai aku kayak cuma 82,6 doang. Jadinya pas aku bandingin sama alumni tahun lalu, gedean aku dikit nilainya. Jadi akhirnya aku pun milih di administrasi perkantoran. Kenapa aku milih di sana? Kalau dari yang aku konsul ya ke guru les aku, terus ke orang tua, administrasi perkantoran tuh prospeknya tuh lebih luas gitu loh. Jadi sampai akhirnya udah pikir panjang lah, perbandingan perpajakan sama perkantoran, akhirnya ujung-ujungnya di perkantoran deh. Terus pas lagi udah daftar, dibantu sama Bu Hana. Ibu, kalau Ibu dengar ini makasih banyak ya Bu. Akhirnya pas lagi pengumuman keterima deh, alhamdulillah begitu. Alhamdulillah, berarti udah rezeki kakak banget ya. Betul. Terima kasih banyak atas cerita-cerita dari kakak yang pastinya menginspirasi banget buat Sigma Betul. Friends dan kita juga ya Dasya ya. Benar. Nah selanjutnya kita mau masuk ke bingkisan nih Kak, dari Sigma Friends pertanyaannya. Betul. Nah untuk pertanyaan pertama, kalau kita udah lanjut ke chapter selanjutnya, kita perlu jadi Numi juga nggak sih Kak? Tentu dong. Kalau misalnya kita udah masuk chapter, ibaratnya tuh proses kehidupan selanjutnya ya jadi orang yang baru. Baru bukan berarti kayak kita jadi orang lain, enggak juga. Kita tetap jadi diri sendiri, tapi selalu apa ya namanya upgrade sikap-sikap kita, kepribadian kita, terus pokoknya upgrade deh dari segala sesuatu, dari kepribadian kita yang jelek gitu sih. Oke, jadi kalau di chapter itu juga harus upgrade diri lagi, menjadi diri yang lebih baik, yang lebih kece, yang lebih keren tentunya. Nah, selanjutnya, apa hal-hal yang bisa buat diri kita jadi newbie? Dan gimana caranya agar kita menjadi newbie yang lebih baik? Dan jadi newbie-nya, kita harus ninggalin sikap-sikap kita yang kayak suka nunda waktu, terus jarang belajar, dirubah dengan kayak belajar setiap hari, tapi dengan waktu yang konsisten, kayak nggak apa-apa belajar kayak 1 jam sehari, yang penting tuh konsisten, atau enggak 30 menit sekali. Terus juga buat pertemanan gitu. Misalnya di SMA kita masih malu-malu, masih nggak mau punya teman, justru kalau di kuliah itu kita butuh temen loh guys gitu, jadi kita harus bisa SKSD gitu, apalagi kayak pas lagi masih mahasiswa baru tuh harus SKSD, soalnya kan masih semuanya baru kan, kecuali kayak kitanya, kecuali udah lama tapi kita kayak baru SKSD itu baru agak kayak ih ngapain sih SKSD banget, ibaratnya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, tentang Numi lagi nih Kak, pertanyaannya. Kalau ternyata Numinya itu jadi sesuatu yang lebih buruk, apa yang harus kita lakukan?
Itu pilihan kita nggak sih, kayak pilihan hidup kita maunya jadi new me yang mana nih, new me yang baik apa new me yang buruk. Dan kalau sekalipun kita udah terlanjur di new me yang buruk, kita harus bisa sadar sih kayak itu tuh bakal jadi jelek buat hidup kita, kayak buat kedepannya kita bakal jadi sesuatu yang nggak baik aja. Kayak misalnya kita new me-nya jadi ngerokok, terus akhir-akhirnya kan jeleknya paru-paru kita jadi rusak ibaratnya. Terus misalnya ada riwayat penyakit jantung, kita jadi cepet terkena penyakit jantung, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalian jangan sampai deh ya jadi new me yang kurang baik gitu. Iya, bener banget. Nah, jadi buat Sigma Friends, kalau kalian mau upgrade diri kalian menjadi Numi, please jadi Numi yang lebih baik ya. Karena kan lebih baik, lebih kece, lebih keren juga kan. Nah, sebagai penutup juga dari episode 4 Sigma ini, boleh nih Kak Mira kasih motivasi buat Sigma Friends agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, buat Sigma Friends, ingat ya, kalian itu berproses jadi lebih baik itu buat kalian sendiri. Terus juga jangan lupa belajar yang rajin, biar nanti gampang keterima PTN-nya. Terus selalu berpikir positif. Pokoknya apapun yang terjadi selalu berpikir positif, karena itu bakal ngebawa kita jadi lebih baik. Kayak kita tuh bisa mancarin sinyal gitu ke orang-orang yang di sekitar kita gitu. Jadi kebawa positif juga. Jadi yang tadinya mungkin niatnya jadi yang tadinya nggak baik jadi baik sama kita gitu. Terus juga pertemanan, harus bisa jaga pertemanan ya dimanapun kalian berada. Jangan sampai jadi new me yang kurang baik gitu. Pokoknya semangat buat Sigma Friends yang masih SMA, pastinya belajar yang rajin ya, jangan sampai nyesel. Soalnya nggak enak loh berjuang buat UTBK, keluarin duit, terus belajar. Kalau misalnya kita udah dapat PTN duluan, kita liburnya lama loh. Seru, kita bisa santai-santai gitu. Itu aja. Ya nih, Sigma Friends sudah ada pesan yang sangat penting dari Kak Amira ya. Betul. Oke, selanjutnya ada nggak pesan yang pengen Kak Amira sampaikan buat siswa dan juga guru di SMA Negeri 35? Pasti kan ada pesan rindu juga nih dari Kak Amira. Wih, seru banget. Kalau buat pesan aku sendiri, buat guru-guru di 35, Ibu Bapak Guru makasih banyak ya, udah sabar, banyak-banyak sabar, terus udah ngasih kesempatan untuk saya, salah satunya buat ikut perlombaan ini itu, sampai akhirnya alhamdulillah emang dikasih rezekinya di situ atas dukungan Bapak Ibu Guru juga. Terus kalau boleh pesen ya, di SMA 35, Ibu Bapak, kalau bisa buat guru-guru gitu yang nilainya lumayan tinggi-tinggi ngasihnya itu, bisa nggak jangan di awal-awal Ibu Bapak. Jadi biar nggak agak domplang gitu loh, yang di kelas 10-nya nilainya tinggi-tinggi, kelas 11 12-nya jadi makin rendah. Terus juga Ibu Bapak buat nilai boleh kali ditinggiin lagi gitu, maksudnya dibantu anak-anaknya. Soalnya selaku alumni buat jalur undangan agak susah ya masuknya, soalnya emang nilainya lumayan mini-mini gitu. Pokoknya sukses terus buat SMA 35, the best deh. Kalau buat jalur PPKB UI mah the best sih, alumninya bagus-bagus gitu. Wah, terima kasih banyak Kak Amira. Dan untuk guru-guru SMA 35, boleh nih dicatat-catat pesan dari Kak Amiranya. Di take notes ya. Dan terima kasih banyak atas kehadiran Kakak. Dan untuk Sigma Friends, agar kalian tidak tertinggal dengan update-updatean terbaru dari Sigma, jangan lupa untuk follow Instagram Sigma 35, dan juga kalian bisa mendengarkan podcast-podcast episode sebelumnya Sigma di Spotify Sigma 35, dan juga kalian bisa check out video podcast Sigma di YouTube Sigma 35. Betul banget. Biar kalian semua nih nggak ketinggalan sama info-info terbaru kita dari Instagram dan video-video terupdate kita di YouTube.
Oke, sekian dari Sigma episode 4 ini. Semoga Sigma Fresh terhibur ya mendengar cerita-cerita pengalaman dari Kak Amira. Kalau gitu, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sound your mind, talk with us.